Karo, hadir Bu. Selo, Hadir Bu. Rena, hadir Bu. Aksai, Hadir Bu. Arsem, Hadir Bu. Denny, hadir Bu. Jait, hadir Bu. Rena, hadir Bu. Melanie, Putra, Hadir Bu. Rafael, Sergio, Hadir Bu. Oke. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita awali dengan Doa. Oke, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu dipimpin oleh Jane Arabella. Silakan Jane. Semuanya berdiri. Sambil tepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan satu buat. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sambil berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu saat ini kami mulai belajar, kiranya Kau sertai dari awal pelajaran hingga akhir. Dan ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekarang ini dan selalu. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Aram. Oke. Hari ini kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Katolik bab yang pertama. Bab yang pertama. Jadi pada bab yang pertama kita akan mempelajari 5 poin. 5 poin. Poin yang pertama, aku citra Allah yang unik. Yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. 4, kemampuanku terbatas. Dan yang kelima, syukur sebagai citra Allah. Kita masuk kepada poin yang pertama, aku citra Allah yang unik. Aku cipta Allah yang unik. Pada poin yang pertama ini, tujuan pembelajarannya yaitu mengenali keunikan diri yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu siswa diharapkan mampu untuk mengenali ciri fisik, siswa mampu mengenali ciri psikis, kemudian yang ketiga, siswa mampu mengenali bakat dan kemampuan, dan yang keempat, siswa mendapatkan pengalaman yang menggembirakan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan. Jadi dalam poin yang pertama ini, aku citra Allah yang unik, ada 2 kata inti di situ. Kata inti. Yang pertama adalah citra dan unik. Citra dan unik. Ada yang tahu apa itu citra? Serupa atau segambar. Serupa atau segambar. Segambar dengan siapakah? Wah. Serupa, segambar. Nah, kemudian kata unik. Apa itu unik? Bagus. Hah? Bagus. Bagus yang bagaimana ya? Beda dari yang lain. Jadi di sini aku unik. Aku unik. Apa sih? Hah? Ciri khasnya ada lagi? Beda dari yang lain. Oke. Beda. Beda dengan
citra, dan unik. Nah sekarang, apa itu citra Allah yang unik? Citra Allah yang unik. Nah, aku citra Allah yang unik. Aku segambar dengan Allah. Apakah kalian yakin bahwa kita segambar dengan Allah? Tidak. Hah? Ya. Yakin? Segambar dalam hal apa kita segambar atau serupa dengan Allah? Fisik, wangi. Hah? Dalam hal apa ya? Sebentar kita lihat. Kemudian, kenapa kita citra Allah tetapi kita berbeda? Maksudnya bagaimana? Kita segambar tetapi kita berbeda. Dia memiliki kuasa. Manusia dikatakan sebagai citra Allah yang unik, itu artinya manusia diberikan atau manusia mendapatkan kekhususan sebagai ciptaan Allah. Oke, ada berapa jenis ciptaan Allah? Jenis Ya, ciptaan tiga. Allah? Tiga. Tiga. Manusia, Hewan tumbuhan. manusia, hewan, tumbuhan. Apakah manusia sama dengan hewan? Ya. Apakah manusia sama dengan tumbuhan? Ya. Tidak. Apakah hewan sama dengan tumbuhan? Tidak. Tidak juga. Nah sekarang dikatakan manusia sebagai citra Allah yang unik karena manusia sempurna seperti Allah adalah sempurna. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah Manusia. Kenapa demikian? Tidak. Karena warna. Oh, apa yang membedakan manusia dengan hewan? Membedakan. Ya. Manusia punya Akal. akal, Pikiran. pikiran. Manusia punya akal pikiran. Apakah sama dengan hewan? Ya. Hewan punya akal pikiran? Ya. Tidak ada. Hewan tidak punya akal pikiran. Hewan itu hanya memiliki Naluri. Hati. naluri, punya insting ada mereka. Insting. Insting. Manusia dengan hewan itu sudah berbeda, apalagi manusia dengan Tuhan. Jelas jauh sekali perbedaannya. Hewan mungkin punya otak sama dengan manusia, ya? Ya. Ibu tanya, hewan punya otak? Punya. Manusia punya? Punya. Tapi tidak digunakan seperti Manusia. manusia. Oke? Oke. Sampai di situ jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sekarang kita lihat kitab Kejadian bab 1. Kisah penciptaan terdapat dalam apa? Kitab apa? Jadi baru. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, kitab apa? Kejadian bab 1. Oke, kita akan melihat kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kalian dengarkan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan
Singa dengan domba masih berteman ini. Tapi kalau sekarang singa lihat domba, udah lama habis. Oke? Kemudian ada siapakah di sini? Adam dan Hawa. Mereka masih bagus-bagus sayang. Oke? Bisa dilihat kan? Jadi di dalam kisah penciptaan, dalam kitab suci, kitab Kejadian itu dijelaskan tentang penciptaannya mereka semua. Penciptaan kita di situ. Ada tumbuhan yang begitu subur, yang kira-kira bisa dimakan. Bisa? Hampir semuanya bisa dimakan oleh Adam dan Hawa. Hanya satu yang tidak boleh. Ya? Apa itu? Apa? Buah apel. Buah apa? Apa namanya? Apa tadi? Apa? Jawab apa tadi? Buah apel. Buah dari? Benar? Ini ya. Ada di situ. Kemudian ada si hewan-hewanan juga di sini. Nah, jelas di sini ada perbedaan kan? Jelas sekali ada perbedaannya. Dikatakan tadi sebelum ibu membaca bacaan kitab suci, ibu bilang bahwa manusia memiliki akal pikiran. Manusia boleh makan binatang? Boleh. Manusia boleh makan ikan? Boleh. Ikan boleh makan manusia? Tidak. Tidak kan? Ikan apa yang bisa makan manusia? Dan paus itu karena dia tidak menggunakan instingnya, apa akal pikirannya. Sebenarnya yang bisa makan binatang itu, makan daging itu hanya manusia. Itu pun lihat-lihat juga hewan apa yang bisa dimakan. Ya, jangan sudah diberikan kebebasan. Manusia itu memiliki kebebasan kan? Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Iya kan? Nah, ada hewan yang tidak boleh dimakan. Iya. Hewan apa coba? Hah? Oke, tuturuga atau penyu. Apa lagi? Apa hewan-hewan peliharaan bisa dimakan? Contohnya hewan peliharaan. Itu hewan ternak itu babi. Ya, yang tidak boleh dimakan itu boleh jangan dimakan itu kucing, kasihan. Boleh jangan dimakan itu anjing, kasihan juga. Kasihan kan? So dipelihara disayang-sayang, tetapi pada akhirnya kita makan, kasihan. Itu tadi manusia memiliki akal budi. Yang kedua, manusia diberikan kehendak yang bebas. Manusia diberikan kebebasan untuk menguasai alam, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Jangan sudah diberikan kebebasan untuk menguasai alam, lalu dengan senangnya tebang pohon secara liar. Akhirnya apa yang terjadi? Hutan menjadi gundul, tanah longsor dan sebagainya. Semuanya harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang berikut, keunikan manusia sebagai citra Allah nampak pula dalam diri setiap pribadi. Untuk itu, manusia memiliki keunikannya masing-masing. Manusia punya keunikan masing-masing. Ini ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Yang pertama, manusia berbeda secara fisik. Berbeda secara fisik. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting.
Saya berkulit coklat atau sawo matang. Rambut saya lurus. Bodi saya bisa dibilang gemuk, tetapi tidak juga. Seperti itu, ya? Boleh? Harus. Harus. Ya, boleh? Ya. 1 menit saja dari sekarang. Kalau saya asik. Oke, sebelum kalian kerjakan tugas tadi, sambil kalian berpikir, coba sekarang kita hening sejenak. Hening sejenak. Coba kalian renungkan. Apakah kalian sudah mengenali diri kalian sebagai citra Allah yang unik? Belum? Coba kalian merefleksikan. Refleksi jangan tidur. Refleksi jangan tidur. Sekedar hening saja, tidak perlu sambil menundukkan kepala. Berpikir saja, apakah saya sudah mengenal diri saya sebagai citra Allah yang unik? Tidak. Apa citra Allah yang unik yang ada di dalam diri saya? Apakah saya suka tersenyum? Atau saya suka marah-marah? Atau saya berambut keriting? Apakah saya ingin mempunyai rambut yang lurus? Coba pikirkan. Sudah? Sudah? Lena? Sudah diketahui kah apakah kamu punya keunikan diri sebagai citra Allah yang unik? Tidak. Tidak. Masa tidak? Tidak. Hah? Kamu tidak merasa memiliki keunikan diri sebagai citra Allah? Tidak. Masa tidak punya? Ada. Hah? Keunikan dirimu apa? Akal. Keunikan diri bukan hanya karena nakal, bukan? Keunikan diri seperti tadi yang ibu bilang, kalian punya kulit sawo matang, kulit putih, kalian punya rambut lurus atau keriting. Hah? Kalian pendek atau tinggi? Kalian lurus atau gemuk? Itu kalian punya keunikan diri yang berbeda satu dengan yang lain. Oke, silakan dipikirkan kalian punya tugas. 1 menit dari sekarang. Sudah? Silakan oke. Ya, sambil mendengar dan melihat oke. Lihat pada diri kalian sendiri, keunikan diri kalian itu apa? Oke. Silakan taruh. Kenalkan, nama saya Carolina Ada. Nama panggilan saya Grey. Saya berasal dari lurus dan pendek. Saya berwarna sawo merah. Lurus dan pendek. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan oke. Selanjutnya, Arsen. Silakan. Teman-teman, silakan. Ayo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aceh Sulawi, dipanggil Aceh. Kulit saya sawo matang, rambut saya botak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang punya keunikan sama dengan Arsen? Ada? Ada si Brian kurang lebih sama, memiliki kulit hampir sama dengan Arsen. Badan kurus ya, kurus harus banyak makan, oke?
Thank you.